selamat datang di Kata Kita Si Mahasiswa. Perkenalkan, aku Nora Mumtaz Widya Putri dari Maskom B26 dan aku berdomisili di Jakarta. Nah, lo dari mana nih? Perkenalan dulu ya. Yoi. Nama gue Maria Karenina Tomatala. Saat ini gue di jurusan Mass Communication semester 4 B26 juga. Oke, sebelumnya domisili lo tuh di mana sih? Lo tinggalnya di mana? Gue lupa. Gue tinggalnya di Bekasi aslinya. Oke, di Bekasi. Nah, hari ini kan tadi kita habis ngampus nih ya, Tomat. Nah, lo tadi ke kampus nih dari Bekasi naik apa sih? Kalau gue dari Bekasi itu sebenarnya agak panjang sih. Jadi kayak dari rumah gue harus naik Gojek dulu ke stasiun. Itu kayak sekitar ya 6 km, 7 km. Berarti sekitar 15-20 menit lah ya. Ya, itu lumayan tuh. Terus habis itu naik kereta dari stasiun Cakung, itu dia daerah pinggiran Jakarta Timur. Terus habis itu ke karena gue lebih suka turun di Tanah Abang, jadinya dari stasiun Cakung langsung ke arah Tanah Abang. Gak perlu pakai transit sekarang. Oh, sekarang nggak perlu pakai transit. Tapi sebelumnya berarti pakai atau gimana tuh kira-kira? Soalnya kalau dulu itu tuh kayak lu tuh harus turun di Manggarai, ganti jalur, ngambil jalur yang ke arah Angke gitu. Dan itu kan makan waktu banget. Lebih banyak dong dan ya pastinya. Lu tahu sendiri kan Manggarai itu kayak crowded ya, iya, crowded kayak orang banget. tuh dari mana-mana tuh ke ada di situ. situ. Terus sekarang naik dari Cakung ke Tanah Abang itu kayak sekitar 40-50 menit, hampir 1 jam. Terus habis dari Tanah Abang itu gue harus naik Gojek ke kampus sekitar ya 20 menitan lah ya gitu. Jadi kayak kalau gue hitung-hitung itu tuh perjalanan dari rumah gue ke kampus itu bisa kayak 1,5 jam sendiri. Itu baru berangkat, belum lagi pulang. Jadi kalau misalnya di jumlah jadi kayak total 3 jam di jalan. Itu udah nyampe Bandung tuh ya, iya, kalau PP Jakarta itu Bandung belum ya. macet. Belum macet. Iya, jadi kalau misal macet bisa lebih lama lagi. Dan pasti berangkatnya pas lagi jam-jamnya orang lagi pergi kantor, sekolah, jadinya dong. kayak ya gitu deh. Lumayan crowded dan lumayan capek di jalan ya sebenarnya, capek di jalan sih, pastinya. iya. Oke, terus kayak yang gue denger nih, kan tadi kan lo tadi ngomong kayak ya berarti kan hampir tiap hari lo melakukan hal itu gitu kan. Apalagi kalau kuliah kan kita juga Senin sampai Jumat, at least weekday kita ngelakuin hal itu. Terus kayak rutinitas kita tuh sebenarnya menurut lo padat banget gak sih? Kalau menurut gue sih santai-santai aja ya, soal kayak gimana ya, gue tuh ngerasa jurusan komunikasi itu emang lingkungannya tuh santai-santai gitu. Maksudnya dari dosennya santai, kitanya santai, semuanya santai gitu. Tapi sebenarnya tergantung dari masing-masing juga ya. Ada juga yang kayak rajin banget ada, tapi yang santai juga ada. Sebenarnya lebih ke pribadi masing-masing sih. Kalau lo juga begitu nggak ngerasanya? Kalau gue sih ya Mat, jujur nih pribadi, kayak di semester 4 ini udah lumayan ngerasa sedikit kewalahan. Karena mungkin project kita jauh lebih banyak ya dibandingkan semester-semester sebelumnya ya. Karena lo ngerasa kan pasti ada beberapa matkul tuh yang kayak project terus dan itu nggak berhenti. Jadi kalau gue sih kayaknya lumayan agak ngerasa kelelahan juga. Nah terus kayak jarak PP gue dari rumah ke kampus juga mungkin nggak sejauh lo, tapi ya masih dalam hitungan yang lumayan jauh sih gitu. Berapa lama tuh kira-kira? Kalau gue sih kan dari Pluit ya, dari Pluit. Nah kalau gue tuh biasanya kalau mamanya gue males bawa mobil karena macet, gue akan lebih milih naik Transjakarta aja. Tapi ya kurang lebih tuh kayak kalau dari rumah gue ke halte itu sekitar 10-15 menit. Terus kayak dari halte Pluit sampai ke Selipi Kemanggisan yang gue biasa turun itu sekitar 40 menitan. Dari situ gue harus naik Gojek lagi ke kampus tuh ya sekitar 10-15 menit. Jadi ya kurang lebih sejam lah, ya nggak jauh beda lah. Ya mirip-mirip tapi beda aja. Mungkin alurnya beda aja. Dan sama juga kalau sumpamanya gue pergi kampus kan kayak pasti pagi dong ya, kita kan mostly kelasnya pagi nih. Itu tuh lumayan macet dan sorenya juga kalau pulang pasti macet banget, apalagi kalau hujan gitu kan. Itu sih makanan orang jauh ya. Makanan orang jauh, jadi kita udah pasti habis di waktu gak sih? Iya, capek di waktu, terus kadang biaya juga sih. Iya. Karena kan naik Gojek, terus kayak tadi naik Gojek dulu, terus baru nyambung kendaraan umum, naik Gojek lagi itu kan juga duitnya lumayan. Benar banget. Gue sih ngerasanya gitu sih, lebih ke transport tuh kayak berasa banget untuk orang yang tinggal di daerah pinggiran harus ke kota tuh lumayan. Jadi kayak wah harus bisa nyisihin uang di situ
itunya sih. Buat nabung-nabung ya pastinya, Iya, buat buat nabung-nabung. jajan-jajan. Nah, kalau lo pribadi nih, kayak kita kan udah pasti banyak waktu untuk di jalan kan, maksudnya jam-jam weekdays. Kayak lo punya nggak sih kayak tips and trick gitu loh buat ngatur tugas kuliah sama bagi waktu buat kita nongkrong-nongkrong sama teman-teman? Kalau gue sih ngerasanya karena udah santai gitu dari jurusan gue, dan gue ngerasa ini gue nggak tahu ya, ini ngerasa dari jurusan gue yang gue ikutin sebagai mahasiswa Maskom dan juga gue yang santai, tapi gue ngerasanya ya kayak gue nggak akan terlalu sepanik itu karena tugasnya pun juga bukan tugas-tugas yang terlalu berat. Ada sih mungkin beberapa tugas sesekali yang mungkin emang tugas yang dilakuin harus banyak, tapi sisanya sih menurut gue masih santai-santai aja, maksudnya hal yang masih bisa dikerjain secara cepat atau gimana, jadinya kayak menurut gue lebih bisa ngerjain tugas lebih cepet biar mainnya bisa lebih lama gitu. Jadinya kayak misalnya sejam nih, kayak kira-kira gue bisa ngira-ngira tugasnya segini, berarti ya udah gue spend waktu sejam, sisanya gue main lagi gitu. Jadi ya sejam itu harus ngerjain biar Cepet selesai. Iya, kalau gue sih gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue pribadi sih kayaknya bikin skala prioritas dulu. Terus kayak gue tuh karena anaknya lumayan lupaan dan gue tipe orang yang sebenarnya kalau main tuh suka agak lumayan lupa waktu nih. Jadi gue juga sih. Kalau gitu ya, gue kayak lupa waktu. Kalau udah keluar dari siang atau sore itu gue bisa malam banget pulangnya. Apalagi pas sama teman-teman. Iya lagi banget, asik, kayak lagi asik. Mau pulang ditarik lagi. Iya kan. Gitu, kayak, udah pasti jadi tambah panjang dong ya. Iya. Nah kalau gue tuh paling ya satu, gue bikin reminder nih, kayak gue bikin di kalender, oh gue punya deadline tanggal sekian, jadi gue bisa kerjain itu dulu supaya nanti gue main tuh bisa nggak keganggu sama apapun. Kalau gue sih biasanya sih kayak gitu. Kalau gue sih kayaknya lebih tim mepet ya. Lo tim mepet deadline kayak, aja ya. Kayak antar dulu kali ya, tapi ini jangan dicontoh ya, kayak soal kayak kadang gue juga untungnya masih kekejar tapi kayak mepet banget. Itu sih yang kayak gue harus ubah gitu. Lo harus kan. ubah gitu. Karena gue ngerasa ada beberapa waktu gue ngerasa dirugikan karena ya itu. Karena lo terlalu mepet gitu ya. Terlalu santai, itu juga sih minusnya. Jadi kayaknya ada yang harus gue ubah. Ada nggak case yang kayak lo mamanya gagal nih ngumpulin tugas karena lo tuh terlalu mepet gitu, kayak ternyata jamnya udah kelewat deadline atau ternyata WP error atau gimana sih, tuh pernah nggak lo kayak gitu selama lo kuliah? Hampir. Gue tuh pernah hampir kayak 10 menit sebelum deadline. Jadi misalnya kayak deadline-nya jam 5 gitu. Kayak 16.50, gue tuh kayak berusaha ngumpulin kayak. Terus kayak kalau binus itu kan kadang kalau misal website-nya, misal lo buka tab gitu, ini tab tugas lo, terus ini tab binus Maya gitu. Lo buka tabnya, terus kadang kayak suka lo disuruh log out lagi kan, karena udah kelamaan gitu. Udah kelamaan. Nah itu yang kayak sebenarnya itu hal yang biasa, tapi karena mungkin udah mepet waktu jadi bikin lo panik. Iya, bikin kayak panik suka, ya. Anjir, ini gue bisa gak ya? Kayak gimana ya gitu, kayak lo jadi bingung ya. Kayak, aduh gak kekumpul gimana nih gitu. Kayak jadi kayak panik sendiri, padahal sebenarnya ke attachment juga ya. Iya, kayak padahal itu kalau ngelakuin bisa di bawah 5 menit kalau misalnya nggak panik. Cuma kan karena panik kayak aduh gimana. Nah itu yang belum lagi ada kendala kadang-kadang wifi-nya lemot. Ya nggak? Iya, wifi lemot itu nggak tepat waktu banget. Tapi entah kenapa gue ngerasa selalu ketika mepet itu justru koneksinya jadi jelek. Gue pernah soalnya. Jadi gue terpaksa tethering kayak cepet kayak gitu. Biar langsung kekumpul gitu ya. Padahal sebelumnya modem wifi yang ada di tempat itu biasa aja, kayak gue buka kayak misal YouTube atau misal mau ngechat sama teman di Line atau WhatsApp biasa aja, terus tiba-tiba pas ngumpulin kayak your internet connection is error atau segala macam, makanya kayak kok timingnya tuh selalu pas. jadi panik sendiri. Iya kan. Nah terus kayak kan jadi karena lo tipe yang mepet deadline gitu ya, gimana sih kayak lo nih tetap ngerasa gue harus bisa produktif gitu loh, kayak lo punya nggak tips-tips yang kayak gitu? Justru gue ngerasanya ini sebenarnya agak gak dicontoh ya, kan tadi kan gue bilang gue ngerjain tugas mepet kan. Nah justru gue produktifnya itu sebelum deadline tugas gue mepet. Jadinya tuh gue ngelakuin kegiatan itu sambil ya udah gue mau ngelakuin kegiatan yang gue suka dulu, karena gue ngerasanya tuh kayak gue tuh ngerasa kadang kalau ngerjain tugas tuh terlalu bosan, makanya tuh kadang
ini nggak tahu sih aneh atau gimana, gue tuh suka walaupun ngerjain tugas gue suka buka yang lain, jadi kayak multitasking gitu. Oh jadi biar lo nggak gabut lah ya, biar lo nggak bosan juga gitu. Terus kayak kalau Mel lo ngerjain tugas lo pernah nggak sih sambil nongkrong? Karena gue pribadi nih ya, kadang kalau di suasana kamar doang sendirian gue kayak ngerasa jenuh dan tugas gue malah jadi nggak selesai. Terus gue kayak malah jadi asik scroll TikTok, asik apa, jadi nggak kelar-kelar gitu kan. Lo pernah gak kayak, gue mau keluar deh, tapi nggak sama temen-temen ya, maksudnya cuma kayak lo nongkrong di kafe cuma untuk kerjain tugas lo, terus ya udah lo ngerjain aja, cuma untuk ganti suasana gitu loh. Pernah sih, kayak maksudnya gue lebih suka yang kayak sendiri gitu. Misal kayak gue di kamar pun ngerjain tugas sendiri gue nggak apa-apa, karena kadang tuh gue suka ngerasa distract sama, misal kalau sama temen-temen lu ngerjain tugas bareng nih, lu pasti ngobrol dong, apalagi ngerjain tugas yang sama, kayak ini gimana ya caranya pasti kan gitu. jadi kayak kita tektokan nih, jadi saling tanya dong satu sama lain pastinya. Nah itu tuh kadang maksudnya ngebantu juga, iya maksudnya positif ngerjain tugas bareng sama temen itu, kayak wah lu ada barengan temennya jadi kayak lu kedorong biar lebih cepat selesai gitu. Tapi kalau gue tuh entah kenapa gue ngerasanya lebih ke distract gitu, jadi kayak mendingan gue ngerjain sendiri terus baru nantinya nongkrong, karena nggak tahu ya di pemikiran gue tuh kalau udah sama temen tuh kayak have fun ya? Iya have fun gitu terus loh, kayak fun. kita kan sama-sama udah stres nih, Iya, tugas udah stres. kayak udah lah ya nggak usah nugas bareng gitu, tapi kan kalau misalnya diajakin sesekali masih oke, tapi bukan yang kayak gue suka banget kayak setiap saat kayak ayo yuk kita selalu bareng temen-temen lo gitu ya. Justru gue kebalikannya dari lo, gue lebih suka sendirian sebenarnya. Yang sendirian gitu. Tapi lo tuh ngerasa kayak sebenarnya circle pertemanan gue sehat atau enggak gitu? Lo pernah ngerasa kayak gitu nggak? Karena gue pribadi lumayan bingung nih nyeleksi yang happy, maksudnya buat yang sehat untuk support gue atau yang enggak. Karena kan ya gue lumayan ekstrovert kan orangnya, jadi kayak lumayan punya banyak temen gitu loh. Jadi gue kayak ya udah happy sama semua orang, dan gue kayak kadang-kadang tuh lumayan susah nyeleksi. Meskipun ada beberapa orang yang ngomong sama gue kayak, dia tuh gini loh orangnya, dia tuh gitu loh. Tapi gue tipe yang kayak, ya sudah selama gue nggak tahu, ya gue nggak, misalnya kayak selama dia nggak kayak gitu ke gue nggak mau tahu yang kayak gitu. Kalau lo sendiri tuh gimana sih? Bentar, menanggapi omongan lo yang tadi, sebenarnya udah positive side-nya adalah kayak lu tuh nggak mandang Gak mandang orang ya? Maksudnya nggak ngejudge orang, maksudnya omongan jeleknya atau gimana, ternyata selama ini dia baik sama lu, kan lu nggak masalah. Iya, kan? gue nice aja. Itu sih menurut gue hal yang gue bisa pelajarin ya. Soalnya gue, kalau gue sendiri kayaknya mungkin nggak bisa menjadi orang yang seperti itu gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan lo tadi tentang masalah pertemanan, gue ngerasanya sih gimana ya, dari yang hal personal gue sendiri, misal gue kayak ketemu orang atau gimana, lu pasti akan selalu ngerasa dong mana orang yang kira-kira bakalan klik sama bakal cocok sama enggak gitu kan. Itu kan nanti ke filter sendiri kan, mana yang cocok gak cocok, tapi kan pasti ada filter keduanya, misalnya dari segi personality gak cocok, atau dari segi mungkin lu ada beberapa hal yang kayak aduh kayaknya nggak bisa deh temenan sama dia gitu kan. Nah itu juga sih yang gue pun sendiri juga kayak gini, main feeling kali ya, kayak cocok-cocokan nggak sih? Karena kita juga pasti punya feel sendiri kan, kayak oke gue bisa deh intens sama dia, sama enggak, pasti kayak gitu kan ya. Sebenarnya gitu ya. Pribadi juga nggak sih? Iya benar. Kalau misalnya ada orang yang kayak ngomongin temen lo A B C D, tapi kayak dia sama gue kayak biasa aja, kayak ya udah gitu, ya bisa jalan-jalan aja gitu. Nice aja berarti lo ya. Kalau ternyata orang lain bilang kayak temen lo biasa aja, tapi kayak lu ngerasa kayaknya dia nggak kayak gitu deh, nah itu kan pasti ada gitunya terus kan. Iya, pasti ada langsung kayak ada something yang denial nggak sih? Iya, kayak masa sih dia kayak gini sama gue kayak gini gitu, pasti kayak ada perasaan yang kayak kayaknya dia nggak mungkin kayak kita curiganya kayaknya dia nggak sebaik itu, atau dia nggak wow itu gitu, nggak se-nice itu gitu ya. Kan tergantung kitanya masing-masing ya. Tapi lo pribadi ada nggak yang kayak gitu, yang lo ngerasa kayak gitu? Wah, gue pernah sih nemuin di lingkungan kuliah kayak orangnya kelihatannya oke, tapi setelah gue ini bukan kayak misal gue dengar rumor ya. Iya, maksudnya lo sendiri ya, lo pribadi merasakan ya. Langsung ngalamin sama orangnya langsung, gue ngerasa kayaknya gue gak bisa temenan sama orang ini dengan alasan itu, dan ya udah jadinya kayak ya lebih baik gue
ya menjaga jarak gitu. Maksudnya gue nggak mau berkonflik, maksudnya kayak gue nggak mau marahin orangnya, tapi kayak ya udah mendingan jaga jarak daripada gue nya nggak nyaman ya gitu. sensi sendiri, kesel sendiri. sendiri. Kalau gimana, ada yang kayak apa sih, kayak ternyata nih orang kayak parah banget gitu atau gimana? Kalau lu sendiri kan temennya tadi lu ekstrovert banget kan, Iya. jadi temen lu banyak banget, gimana sih maksudnya? Kalau gue ngerasanya gue di tengah-tengah, kayak gue pendiam banget juga enggak, tapi berisik banget juga enggak gitu. Kalau lu kan kayak kenal sana sini gitu kan. Kalau yang gue liat. kayak gitu. Terus gue juga lumayan sering hangout kan. Gue pribadi ngerasanya tuh gue lumayan boros nih, karena gue keluar tuh kayak lumayan hampir tiap hari dan waktunya tuh nggak nentu kayak gitu. Lo ada gak sih tips hemat gitu kayak buat kita-kita ini gimana kira-kira? Karena gue ngerasa gue boros banget. Jujur gue kalau misal disuruh ngasih tips hemat, gue sendiri merasa gue cukup boros. Maksudnya gini, borosnya dalam artian kalau makan tuh gue gue lebih suka spend uang di makanan gitu. Oh, lo lebih suka jajan nyemil gitu ya? Lo happy kalau lo makanan enak iya, gitu daripada kan? kayak beli baju atau apa, tapi tetap gue beli baju atau apa, tapi gue lebih seneng kayak gue ngeluarin uang di makanan gitu. Terus juga kayak gimana ya, kadang tuh gini, kalau misal gue mau belanja barang, itu kayak misalnya gue mau beli baju nih atau sendal gitu, gue udah ngeliat nih dari bulan-bulan lalu gitu. Tapi sekalinya gue beli itu gue tuh bisa banyak, misalnya kayak misal gue baju, tiba-tiba baju sama sepatu. Nah jadinya langsung kan kayak jadi double ya. Berarti pengeluaran kan? lo langsung double Iya, gitu kan. Makanya gue merasa tidak capable untuk memberikan tips hemat ya. karena gue sendiri boros. Tapi yang gue rasa kayaknya kalau menurut gue kayaknya lebih, kalau misal gue spend lebih banyak di makanan, berarti di lainnya mungkin gue bisa lebih ngurangin gitu doang. Tapi kayaknya prinsip gue gitu deh. Oke. Jadi kurang lebihnya dari kita tuh kayak soal lifestyle kita sehari-hari ya guys. Soal lifestyle kita sehari-hari kayak gitu. Jadinya itu cerita gue sama Naura Dari kampus. Iya, kehidupan kami sebagai mahasiswa di kampus gitu kan. Ya. See you on the next video guys. Bye.